Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini, sore yang indah ini Tuhan, kami masih boleh sehat, masih boleh diberkati oleh Kau Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami, ministry ini Tuhan dari awal, tengah, hingga akhir. Hamba-Mu yang sudah Kau utus, Bapak Pendeta Herman Tanjung, untuk memberkati kami melalui isi hati-Mu Tuhan, melalui firman Tuhan, sehingga kami boleh diberkati pada sore yang indah ini Tuhan. Untuk fokus oleh kuasa darah Yesus ini depan, juga kami percaya Tuhan, ke depannya juga kami akan menjadi berkat untuk pemulihan nama Tuhan, biar YouTube yang kami buat juga, biar menjadi berkat untuk pemulihan nama Tuhan, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Juga berkati WL Bubiona, biar apa yang kami nyanyi, menimpikan Engkau, memuji dan menyembah Engkau, tapi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yes, kami berkati Pak Koming selalu. Amin. Mohon maaf, mungkin kalau speakernya ada yang terbuka, dimohon untuk ditutup supaya nggak berkejar-kejaran. Ya, haleluya ya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita maha baik untuk setiap kita, amin. Kita dikasih kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan. Itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi kita, amin. Karena itu kita mau meresponi cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau katakan, singing praises to your name. Oh Lord. Praises to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. Singing praises to your name, O Lord, praises to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. Dimuliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Dimuliakan namamu, Tuhan, amin. Mulia namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Namamu besar, namamu berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Singing praises to your name, oh Lord. Glory, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, amin. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Oh, praise the Lord. We worship you, Jesus. We praise you, Lord Jesus. Kami memuji menyembahmu lebih dahsyat lagi, Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha dahsyat. Kami mau bersuka cita, bersorak-sorai. Karena Engkau Allah yang mengasihi hidup kami. Dan kami berbahagia karena hal itu, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami yang percaya sama-sama katakan, amin. Seperti biasa, kasih tos dulu ke layarnya masing-masing. Tos. Tos. Sekali lagi. Tos, terakhir sekali lagi. Tos, haleluya, puji Tuhan. Kita mau katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Yes, yes, yes. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei soraklah haleluya. Haleluya. Masih mau muji Tuhan, katakan, dialah segalanya. Amin. Dia bagiku sudah pasti. Dialah segala besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Yes, yes, yes. Dialah segalanya, dia bagiku seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah
Tuhan Yesus baik sudah pasti dicicip air madu yang manis. Sekali lagi katakan, dialah segalanya, dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Yes, yes, yes. Dialah segalanya. Dia bagiku seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik sudah pasti dicicip air madu yang manis. Amin. Dicicip air madu yang manis. Sekali lagi, amin. Dicicip air madu yang manis. Yes, kasih kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kita maha dahsyat. Amin. Yes, kita percaya bahwa Tuhan kita maha dahsyat. Tuhan kita berkuasa atas hidup kita. Karena itu we don't have to be worried. Nggak perlu takut. Segala sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Segala pergumulan kita Tuhan sudah tolong. Semangat yang patah sudah Tuhan kuatkan. Asal kita berserah kepadanya. Sungguh-sungguh no doubt nggak boleh worry. Kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita mau kasih. Tidak henti-hentinya kami ucap syukur Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha baik. Kami mau selalu menyembahmu. Kami mau selalu memujimu. Dan kami mau katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Kaulah pencipta segala yang ada. Terima kasih Tuhan pakai hambamu Bapak Herman Tanjung hari ini Tuhan. Yang akan wartakan firman-Mu Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulut lidah bibirnya. Itu semua seturut seizin-Mu. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bersama Bapak Herman Tanjung. Kami sama, menerima berkat yang sama, berkat sukacita, damai sejahtera, bahkan pemulihan untuk setiap kehidupan kami. Setiap waktu, di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, Amen. Haleluya. Ya, kalau ada back sound-nya, ada suara anjing Biona, dia juga ikut memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita mau katakan sekali lagi, betapa dahsyat
Engkau Tuhan. Amin. Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Benar Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Amin. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Amin. Dipersilakan hambanya, Bapak Herman Tanjung. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus. Engkau tetap Allah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Tuhan, dan kami bersyukur untuk sore hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah meninggikan nama-Mu. Dan tibalah saatnya hati kami ingin ditaburi benih firman Allah. Roh Kudus yang manis bantu kami jadikan benih firman Allah ini tumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Lebih dari itu, berikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih komingguan teman-teman sekalian. Selamat sore. Baik, saya akan bacakan satu ayat buat kita semua yang terambil dari 2 Korintus 2 ayat 11. 2 Korintus 2 ayat 11 mengatakan demikian. 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Sekali lagi, 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Karena kalau dia mendapatkan keuntungan, dia akan datang lagi. Misalnya, saya berdagang dekat daerah Komingguan di Bojong. Saya dagang di sana mendapatkan keuntungan yang gede. Saya nggak bakal lari ke Kitchen Garden. Saya nggak lari ke Tangerang. Saya pasti dagang lagi di Bojong lagi. Kenapa? Menguntungkan. Nah, ayat ini mengingatkan kita supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas hidup kita. Nah, temanya kan saya kasih tema, Komingguan tanya, apa temanya? Temanya adalah, apakah orang Kristen dapat dirasuk setan? Kedengarannya kan aneh. Orang Kristen dirasuk setan. Tapi di hati kita ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang takut Tuhan, dia dirasuk oleh setan. Bahkan murid Tuhan Yesus sendiri dipakai oleh setan. Nah, sore hari ini, bagaimana setan tidak menguasai kita dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus waspada
dalam kelicikan iblis. Camkan. Yang pertama, supaya iblis nggak berkuasa atas kita, dia nggak mempergunakan kita, dan kita nggak dipakai oleh dia, kita harus waspada. Karena iblis pakai tipuan dan pakai kelicikan. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8 dikatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setan keliling-keliling, itu lawan kita, dia jalan-jalan terus, cari orang yang dapat diterkamnya. Kalau kita kosong, kita nggak berdoa, kita nggak baca Alkitab, kita nggak beribadah, kita nggak dekat sama Tuhan, gampang tuh disantap oleh dia. Makanya tetap setia ibadah, tetap berdoa, tetap baca Alkitab. Itu firman Tuhan itu pedang bermata dua. Senjata kita orang percaya untuk melawan iblis. Jadi yang pertama itu ya, dia seperti singa. Dia mengaum-ngaum, berjalan meliling, dan dia begitu kita lengah, dia terkam kita dijadikan mangsa dia. Nah, bukan hanya dia mau berkeliling-keliling, ia selalu mencari keuntungan dari setiap kesempatan. Nah, dalam hidup ini ya, kalau kita beri dia kesempatan, dicari keuntungan bagi kita. Seperti ayat yang tadi kita pakai baca kan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Jangan kasih keuntungan. Jangan kasih kesempatan. Kita cut dia. Begitu ada pikiran-pikiran negatif, hati kita timbul yang tidak baik, perkataan kita enggak baik, tingkah laku kita enggak baik, cut. Ingat itu. Karena kalau kita lanjutin terus, kita akan menjadi corongnya si jahat. Mulut kita akan dipakai dia, lalu cerita kejelekan orang. Bukan kebaikan Tuhan, tapi kita ceritain kejelekan orang. Di mata kita, orang nggak ada yang baik. Kecuali kita sendiri. Itu ciri-ciri itu. Ciri-ciri si iblis mulai bekerja dalam hidup kita. Kalau kita ceritain kejelekan orang, ya kok mingguan begini, Pak Tarjo begini, Yona begini, ya nggak Koni begini, saya ceritain. Berarti itu saya udah mulai dipakai. Kristus selalu mengatakan yang baik-baik dalam kehidupan kita. Tuhan nggak pernah lihat kekurangan kita. Tuhan lihat kelebihan kita, kebaikan kita. Nah, yang ketiga, dia selalu mencari keuntungan dan kesempatan, dan dia sangat licik. Ingat, dia sangat licik. Di 2 Korintus 11 ayat 3, 2 Korintus 11 ayat 3 mengatakan begini. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Garis bawahi, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Ingat nih, iblis pakai kelicikan dan tipu daya. Hawa kan ditanya, apakah boleh makan? Boleh makan. Cuma salah satu yang nggak boleh dimakan. Iblis bilang, boleh. Enggak. Allah bilang jangan. Tapi iblis bilang, boleh. Diputarbalikkan. Kalau kau makan, kata Allah, mati. Enggak, kamu tidak akan mati. Kamu akan seperti Allah. Itu tuh, tipuan iblis tuh. Makanya kita kadang-kadang dalam pelayanan, setan ya, bisa pakai orang untuk puji-puji kita. Hati-hati dengan pujian. Kalau kita terlena dipuji, kita jatuh. Seorang hamba Tuhan, pendeta Awan Datu bilang begini, Herman, kalau you dipuji orang, mundur 2 langkah. Kalau you berani makan pujian, itu racun. Karena pujian bukan untuk hak kita. Pujian yang hanya menerima Yesus
Kristus Tuhan. Dia Allah kita, dia Tuhan kita. Makanya hati-hati dengan puji-pujian, sebab itu ada kelicikan setan di dalamnya. Dia mau jatuhkan kita. Hawa kan akhirnya jatuh. Makan nggak apa-apa. Dia perhatiin, wah bagus nih, indah, menarik. Dia makan. Memang waktu makan kan dia nggak mati. Secara rohani, rohaninya mati. Secara tubuh nggak mati. Sama. Kita pun jatuh dalam dosa. Secara tubuh nggak mati. Tapi kerohanian kita pasti mati. Saya suka bilang sama teman-teman begini. Kalau kita udah malas berdoa, kita malas baca Alkitab, kita malas datang ke gereja, hati-hati. Itu ciri-ciri rohani kita sedang sakit. Orang sakit kan malas. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa bangun, nggak bisa aktivitas, diranjang aja. Sama. Kalau kita nggak mau berdoa, kita nggak mau baca Alkitab, kita nggak mau datang ke gereja, itu tanda kerohanian kita sakit. Makanya bangkit, semangat, minta Roh Kudus, bakar roh kita dengan api Roh Kudus, supaya roh kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rohnya semangat. Minta Roh Kudus bakar dengan api Roh Kudus. Jadi roh kita tetap menyala-nyala. Dan kalau roh kita menyala-nyala, kita tetap setia melayani dia. Nggak kenal waktu dan tidak kenal lelah. Yang kedua, saya mencatat di sini, setan dapat menguasai kita kalau kita sekali lagi memberi kesempatan. Tadi yang pertama, kita harus waspada. Yang kedua, kita harus jangan memberi kesempatan. Di dalam Efesus 4:27 dikatakan begini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4:27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Contoh, orang bikin kesel kita, kita marah. Marah dalam hati, itu sudah membuka celah tuh. Kesempatan kepada iblis. Contoh, Kain dan Habel. Persembahan Kain ditolak Tuhan. Persembahan Habel diterima Tuhan. Akhirnya apa? Hatinya iri, marah. Marah, iblis kuasai dia. Akhirnya apa? Dia bunuh adiknya. Dia marah, dia bunuh. Makanya hati-hati dengan hati kita. Jaga wanti-wanti dengan baik. Amsal 4:23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah timbul kehidupan. Jadi hati ini mesti jaga. Kalau kita nggak jaga, berarti kita berikan kesempatan. Banyak contoh dalam Alkitab. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia nggak bisa, dia beri kesempatan kepada iblis. Contoh dalam Alkitab. Siapa? Yudas. Yudas, dia beri kesempatan kepada iblis. Dia murid Yesus. Murid. Orang dekatnya. Oleh karena keserakahan, 30 keping perak, dia rela berkhianat. Hati-hati. Kita juga bisa demikian tuh. Mengkhianati kepada gembala kita, mengkhianati kepada teman. Kenapa? Ada sesuatu keserakahan. Jadi Alkitab udah tulis itu hal-hal yang baik, yang benar, supaya kita jangan menjadi contoh buat kita. Bayangin, Yudas 30 keping perak, dia jual Kristus. Padahal itu segalang 10, dekat. Ya murid sama guru, itu contoh buat kita. Siapa lagi dalam Alkitab? Alkitab tulis dengan jelas. Ananias dan Safira. Dia punya tanah. Dia mau persembahkan kepada rasul-rasul. Waktu tanah itu belum dijual, masih hak dia. Masih kepunyaan dia. Tetapi dia berjanji. Hati-hati nih kita sama Tuhan janji. Janji sama hamba Tuhan, janji sama Tuhan, janji sama teman, harus ditepati. Janji itu adalah utang. Apa yang kita sudah janjikan, kita harus lakukan. Kalau enggak, kita bisa pakai setan. Ananias dan Safira. Begitu dia jual tanah,
Dia berkongkol suami istri. Sayang nih kalau kasih semua gede. Sama kayak kita. Perpuluhan nih. Kalau kita kasih semua nih sebulan. Sayang lu gede. Separuh aja. Apalagi sekarang nggak usah bayar perpuluhan. Orang mau ngomong gitu terserah. Tapi buat kita orang percaya, Alkitab tulis dengan jelas. Perjanjian baru, perjanjian lama, ada ayat. Perpuluhan ada milik Tuhan. Lakukan. Bayar. Itu bukan hak kita. Hak kita 90, yang 10 buat Tuhan. Supaya apa? Ada perbendaharaan di rumah Tuhan. Itu kita harus bayar. Ada orang-orang bilang nggak bayar, itu urusan dia. Tapi buat kita, yang menjadi pelaku firman, harus melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Jangan serakah. Kita kadang-kadang udah dapat 90, yang 10 kita embat juga. Serakah saat kita. Apa yang terjadi di depan? Ananias dan Sapira dikasih ke Rasul, waduh banyak banget nih. Jangan dah, separuh aja. Tetapi apa akibatnya? Suami istri itu mati. Mati di kaki Rasul. Kenapa? Dia menipu Allah. Teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan. Kalau kita udah janji, tepati janji kita. Kenapa? Orang yang tidak menepati janjinya, itu adalah orang bodoh. Kata Salomo. Biarlah kita menepati apa yang kita janji sama Tuhan. Makanya kita sebagai hamba Tuhan, jangan gampang janji. Jangan ngomong, wah lagi enak, senang, kita janji. Tapi kadang-kadang begitu janji itu mau ditepati, kita sayang. Bahkan kita melupakan janji kita. Orang yang kita janjiin, dia nunggu-nunggu kita nih. Mana nih janji si Herman? Dia janji kok. Kok nggak ditepati? Nggak boleh. Jadi kita mesti tepati janji kita. Apalagi yang harus jangan bersama dengan ini? Iri hati. Banyak kita dalam pelayanan, oh dia dipakai, kita enggak. Di dalam pelayanan di gereja nih, satu gereja, banyak orang-orang yang hatinya tuh iri. Saya bilang sama-sama para pendeta di gereja. Kebetulan saya dipercayakan untuk menangani 53 pendeta di gereja. Saya diangkat jadi ketuanya untuk mengarahkan para pejabat-pejabat di gereja. Saya selalu bilang, dikasih pelayanan sama gembala, jalan. Enggak dikasih pelayanan, diam. Jangan iri. Kan pelayanan banyak. Tim kedukaan, pemberkatan nikah, baptisan air, banyak di pemuda, di remaja, kaum ibu. Dikasih pelayanan, jangan. Enggak usah iri. Sama siapa dia lagi. Biarin. Berarti dia yang dipercaya oleh Tuhan. Gembala hatinya di zaman Tuhan, mempercayakan dia untuk melayani. Kita harus diam aja. Jangan iri. Dalam Alkitab, Saul iri sama Daud. Kenapa? Saul menang beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Begitu dengar lagu-lagu itu, timbullah panas hati si Saul. Teman-teman sekalian, jangan ada iri hati dan bayar. Kalau dia dipakai lebih dari kita doakan dia. Karena pelayanan ini punya Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan percayakan, kita jalanin aja. Nggak usah iri-iri. Saya selalu bilang sama teman-teman pejabat pendeta di gereja, jangan pernah iri. Jangan pernah kalau ada pendeta jatuh, ngomongin pendeta itu yang jatuh. Tapi doain. Jangan jadi penyambung lidah iblis. Cerita kemana-mana. Oh si pendeta ini loh. Gereja besar ini loh. Wah jatuh begini, soal. Stop. Jangan ngomong. Kita dengar begitu, doakan dia. Kalau kita doakan dia, berarti kita doakan diri kita sendiri untuk agar tidak jatuh. Tapi kalau kita cerita kejatuhan orang, jangan, hati-hati. Nggak lama lagi kita akan jatuh. Hati-hati. Apa yang kita doakan buat orang, itu juga buat kita. Makanya kalau doa syafaat, kita doa. Kita doakan orang-orang, teman-teman kita, teman-teman pelayanan kita, jemaat kita.
Gembala sedang kita. Itu sebenarnya kita lagi doakan diri kita. Balik lagi ke kita. Maka jangan jemu-jemu berdoa. Doakan aja siapa saja. Yang waktu kita menyembah Tuhan, ingat siapa aja, kita doain. Ya, Saul iri hati kepada Daud. Sebenarnya Daud kalau mau bunuh dia, udah kapan-kapan Saul dibunuh sama Daud. Tapi Daud nggak mau. Daud pikir dia orang yang masih diurapi Tuhan. Dia menghormati. Daud menghormati Saul. Tuhan angkat jari sama dia. Nah, bagaimana supaya kita nggak jatuh dalam memberi kesempatan kepada iblis? Ingat, perbuatan daging itu nyata. Perbuatan daging itu nyata. Galatia 5 ayat 19-21 bilang begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, perseteruan, iri hati, marah, dan lain sebagainya. Itu membuat celah memberi kesempatan kepada iblis. Kalau kita hidup di dalam roh, maka kedagingan itu akan mati. Kalau kedagingan kita itu mati, kita diapain orang aja nggak bakalan marah. Contoh dah, misalnya saya mati nih. Komingguan omelin saya karena saya jahat waktu itu. Nyakitin Komingguan, nyakitin Pak Tarjo, saya mati. Begitu mati, Pak Tarjo, Komingguan, maki-maki saya emang nggak bisa apa lagi, udah mati. Herman, lu sekarang mau apa sama gua? Lu berani nggak sama gua? Nggak bisa ngelawan, udah mati. Sama, kedagingan mesti dimatikan. Jadi kalau kedagingan kita mati, ya, orang mau jelekin kita, orang mau ngomongin kita, orang mau fitnah kita, orang mau hina kita, orang mau apain kita juga, kita mah tenang teduh, tenang teduh, nggak bakalan ngelawan. Oh, kedagingan ini mati, mati karena kedagingan. Karena kedagingan ini kan kita udah jelas, perbuatan daging ternyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, perseteruan, iri hati, marah, dendam, semua dari daging. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana setan tidak dapat menguasai kita? Setan tidak bisa menguasai kita kalau kita bertindak tegas. Camkan nih, kita bertindak tegas. Nggak ada toleransi. Banyak kita kadang-kadang paise, malu hati, ada toleransi. Dalam pelayanan, kalau itu yang namanya dosa dan memberi kesempatan kepada iblis, kita harus tegas. Kita tidak boleh kompromi dengan setan. Alkitab mengajarkan kita, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Gak ada kompromi. Kekristenan nggak ada abu-abu. Ya, ya, enggak. Putih-putih, mau hitam-hitam. Kalau mau bertobat, tinggalkan dosa. Kalau mau sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh. Jangan pakai tipu-tipuan, pakai kedok melayani Tuhan. Akan kebongkar. Kelihatan. Pelayanan yang dengan hati. Pelayanan yang pakai otak, itu kelihatan. Orang banyak pelayanan pakai otak. Dia pikir, supaya menarik banyak jiwa. Gimana caranya supaya orang datang ke gereja gua? Bagaimana caranya supaya orang suka sama gua? Pakai otak. Tapi kalau kita melayani pakai hati, tulus, dengan kasih, orang tuh berasa. Orang datang bukan karena hebat kita, tapi Alkitab tulis dengan jelas. Aku akan menarik banyak jiwa kalau namaku ditinggikan. Banyak sekarang orang meninggikan dirinya sendiri. Kristus gak ditinggikan. Salah. Tapi kita hamba-hamba Tuhan. Tinggikan Kristus. Kalau kita tinggikan Kristus, dia akan meninggikan kita dan dia menarik banyak jiwa. Alkitab terus dengan jelas. Siapa menghormati aku hormati.
Bayangin, Pak Tarjo, kalau kita aja orang biasa, dia Allah, Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia hormat sama kita. Emang kita siapa? Tuhan bisa hormat sama kita. Kalau kita menghormati dia. Alkitab yang tulis. Jadi tugas kita hidup nih, hormati Tuhan aja. Taruh hormat sama Tuhan. Dengan jalan apa taruh hormat sama Tuhan? Ibadah. Sementara hamba Tuhan kota, jangan pernah main handphone. Kedua, jangan pernah datang ke gereja terlambat. Malu dong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dalam ibadah kan mungkin ratusan, ribuan orang, mungkin puluhan ribu orang. Kita datang terlambat, malu. Tuhan Yesus sudah hadir duluan. Coba datang ke istana. Diundang jam 10, kita mungkin jam 5 pagi udah siap-siap. Kenapa? Di screening dulu sama pas pampres. Dicek dulu pakaian kita, sepatu kita, celana kita, baju kita. Semua. Handphone ditinggal. Dicek dulu. Ini kita datang kepada presiden dan segala presiden. Yang ciptakan presiden. Mana hormat kita? Masa kita datang terlambat ke gereja? Latih saudara. Berpakaian yang baik kalau mau jumpa dengan Tuhan. Jangan asal pakaian. Apalagi kita, hamba Tuhan. Saya di gereja sama Pak Yakob diajar banget-banget. Setiap hari Minggu, kita namanya pendeta, harus pakai jas hitam, baju putih, dasi bebas. Kalau perjamuan kudus, jas hitam, celana hitam, baju putih, dasi musim merah. Seragam semua. Dan dia pesan, ingat kok, kita ini gereja. Jangan pernah mempersulit orang. Bayangin. Kita kadang-kala banyak bikin peraturan untuk orang datang ke gereja sulit. Pakai beginilah, beginilah, beginilah. Hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dan pakai Tuhan. Anak desa yang jadi pendeta. Bisa bangun sebuah gereja yang cukup baik. Tuhan pakai dia menjadi anak heran. Itu contoh teladan. Jadi kita ikuti teladan dia. Nah, kita harus tegas. Dan kita harus tunduk kepada Allah daripada manusia. Dalam pelayanan kan kadang-kadang ada orang suka ngatur-ngatur kita. Enggak. Ini loh dari Tuhan. Kita mesti tunduk kepada Allah daripada tunduk ke manusia. Kita mesti tegas. Enggak ada orang setir-setir kita dalam pelayanan. Atur-atur kita dalam pelayanan. Saya kalau di gereja ada orang-orang kaya mau ngatur-ngatur. Enggak ada. Apalagi namanya orang kaya kadang-kadang minta pelayanan tuh waktunya maunya dia. Saya kalau misalnya nggak 2-3 hari teman-teman di gereja atau jemaat di gereja, saya bilang lapor gereja dulu aja deh. Jangan telepon saya langsung telepon ke gereja. Kenapa? Kita jangan dimanfaatkan sama orang. Karena kita mesti tunduk kepada Allah dan kita daripada manusia. Kita harus tolak segala tawaran-tawaran iblis yang muncul di pikiran kita. Kadang-kadang pikiran kita ini dipakai nih. Iblis bilang pikiran. Apapun yang jelek, tolak. Jangan berpikir yang negatif. Alkitab tulis dengan jelas. Filipi 4 ayat 8. Pikirkan yang manis, pikirkan yang mulia, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan hal-hal yang indah. Taruh di pikiran kita. Sekarang kan orang zaman susah nih. Lagi pada berteriak nih toko-toko nih. Di rahasia. Barang-barang yang ada, mesti ada SNI. Barang-barang teknik. Toko-toko juga digelodok, di hardcore, di mana, di sweeping. Aneh kan? Itulah memang zaman sulit. Buat saya
siapapun nanti jadi presiden, tetap sulit. Tapi buat kita orang percaya, hidup Komingguan, hidup Pak Tarjo, hidup kita semua ada dalam tangan Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Zaman boleh sulit, zaman boleh sukar, tapi Tuhan tetap pelihara kita. Yang penting, dia mengatakan begini, itu yang perlu kita ingat. Allah dalam Kristus Yesus, dia berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Segala kuasa, kata Tuhan apa? Ada dalam tanganku. Dalam genggamanku. Bangga nggak kita punya Tuhan yang berkuasa? Jokowi berkuasa cuma di Indonesia. Di Tiongkok dia nggak berkuasa. Jokowi bisa berkuasa di Indonesia. Singapura nggak berkuasa. Tapi Allah kita berkuasa di seluruh dunia. Bahkan di sorga, di bumi, dan di dunia orang mati, dia tetap berkuasa. Betapa bangganya kita. Jadi putuskan hal-hal yang merupakan celak bagi iblis. Alkitab tulis begini. Kalau tangan kananmu berbuat dosa, tangan kanan nih, tangan kanan ini berbuat dosa, kerat, potong buang. Lebih baik masuk surga dengan tangan satu daripada masuk neraka dengan tangan dua. Alkitab juga tulis dengan jelas. Kalau mata kananmu berbuat dosa, cungkil. Mata kanan nih berbuat dosa, cungkil. Buang. Lebih baik masuk surga dengan mata satu daripada masuk neraka dengan mata dua. Lebih jelas lagi dia kira-kira gini. Kalau kakimu berbuat dosa, potong, buang. Jadi kerat, saudara. Yang untuk membuat kita telah buat iblis, potong, putusin. Jangan sampai menjalar. Kenapa? Iblis, kalau udah menguasai kita, itu seperti kanker yang ganas. Ya cepat menjalar. Sore hari ini, 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, kalau kita tidak mau dipakai setan, dirasuk setan, yang pertama, kita harus tetap waspada. Yang kedua, jangan beri kesempatan. Yang ketiga, ingat, hari kita harus tegas. Kita lebih baik tunduk kepada Allah daripada tunduk ke manusia. Karena itu adalah perbuatan iblis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus mengingatkan bagi setiap kami kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, kami tidak akan dirasuk setan kalau kami Tuhan tetap waspada di dalam Engkau. Yang kedua, ajar kami juga Tuhan untuk tidak memberi kesempatan kepada iblis. Dan yang ketiga, kami harus tegas kepada iblis. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, berasal dari setan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami pribadi masing-masing. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada kaum mingguan. Ya, terima kasih untuk Boksu Herman Tanjung yang sudah memberkati kita semua ya. Kita harus ingat ya, pesan hari ini ya yang luar biasa. Apakah orang Kristen bisa dirasuk setan ya? Pasti bisa ya. Karena apa? Saya pernah melihat ya dengan mata kepala saya sendiri ya. Ada satu hamba Tuhan, dia pelayanan ke Kalimantan ya. Pulangnya ternyata iblis itu merasuk di dalam tubuhnya. Tanpa sadar, hamba Tuhan itu mengamuk dan dia nggak sadar kepalanya itu ditutukin terus ke tembok, akhirnya kepalanya pecah ya. 3 hari masuk rumah sakit sumber waras dan dia akhirnya meninggal ya. Jadi jangan kita anggap remeh ya, karena Yohanes 10 ayat 10, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap orang ya, terutama buat orang percaya ya. Yang terutama kita harus waspada ya terhadap iblis yang selalu meraung-raung ya. Dia mengganggu kita ya, dia mencari mangsanya yang siap untuk ditelan, bahkan dibinasakan ya. Dan yang kedua, kita harus jangan beri kesempatan oleh iblis ya. Beri kesempatan oleh iblis itu ya, maksud saya begini, berbohong ya. Itu kan suka ya.
Setiap manusia pasti nggak akan lepas dari kebohongan. Nah, ini nggak boleh ya. Kalau kita belajar dari hal kecil kita sudah berbohong, apalagi hal yang besar. Berkat yang kecil aja yang Tuhan kasih kita sudah tidak bisa dipercaya. Bagaimana dengan berkat yang besar yang Tuhan akan beri? Ya, yang ketiga juga kita harus bertindak tegas terhadap dosa. Ya, Matius 5 ayat 37, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ya, banyak anak Tuhan ya khususnya ya, ada sebuah lagu dunia yang mengatakan kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Wah, ini bahaya ini ya. Jadi anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Amin. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kalau suka dolak-dalik, itu berasal dari si iblis. Hati-hati ya. Hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pakai terus ya. Hambanya Bokso yang Tanjung menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak mantu cucunya semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan terus Amin. usianya panjang umur, sehat selalu ya, diberkati. Terima kasih. Bokso yang Tanjung. Tuhan Sama-sama. berkati. Silakan Bu Biona, satu pujian sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan ya, kita semua diberkati hari ini ya oleh firman Tuhan melalui hamba Bapak Herman Tanjung. Tuhan Yesus berkati Bapak selalu berserta keluarga tercinta melimpah-limpah, pastinya pelayanannya juga diberkati melimpah-limpah. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mau meresponi dulu doa syafaat kita dengan mengangkat satu pujian. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela, percayalah, percayalah, Tuhan yang bela, percayalah, Tuhan yang bela. Persilakan yang doa syafaat. Ya, silakan Bu Poni. Ya, Pak. Selamat malam Bapak, sama malam Yesus, sama malam Roh Kudus. Bapak, terima kasih acara Family Ministry boleh berjalan dengan lancar Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Bosu Herman Tanjung Tuhan yang telah menyampaikan sabdamu Tuhan. Bapak, Engkau beri hikmat pewahyuan lebih lagi Tuhan, supaya kami dapat makanan hari ini Bapak, supaya setan tidak masuk dalam hati kami Tuhan, kami selalu waspada dan supaya kami semua harus jaga hati Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami tidak kuat tapi Roh Kudus yang menguatkan kami Tuhan. Amin. Bapak, Engkau juga beri Pak Herman Tanjung kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau selalu memberi dia semangat di masa tuanya melayani Engkau Bapak. Bapak, Engkau juga berkati istri, anak mantu dan cucunya Tuhan, supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Tuhan. Engkau cukupkan kebutuhan jasmani maupun rohani Bapak. Bapak, lewat kehidupan Pak Herman Tanjung banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan namamu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Komingwan Tuhan sebagai gembala di Family Ministry, beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak,
beri hikmat pewahyuan lebih lagi Tuhan, supaya family ministry boleh berkembang untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan, Kau pakai masa hidupnya menjadi saluran berkat dan menjadi saksi hidup Tuhan di tempat daerah Kominguan tinggal Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati istri, anak mantu dan cucunya Tuhan, supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau, beri kekuatan, Amin. beri visi misi lebih lagi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Hendra Winata Tuhan, pulihkan, Nah, sembuhkan pulihkan secara saya. ajaib Tuhan. Stroke-nya Tuhan, Amin. kami percaya oleh Bersama Tuhan. biru-birunya Pak Hendra sembuh Tuhan. Dia Dalam setia nama mengikut Engkau dan Yesus. setia melayani Engkau di family ministry Tuhan. Kau beri kekuatan kesehatan, beri hikmat lebih lagi Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati istri, anak mantu dan cucunya Tuhan. Amin. Engkau juga sediakan dana-dananya untuk pengobatan Pak Hendra Winata Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami mempunyai Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit Pak Hendra Tuhan. Dari ujung kepala sampai telapak kaki dengan keadaan yang sehat Tuhan. Kami Amin. percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini hadir Tuhan. Apapun masalahnya Engkau buka jalan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapak. Yang dalam pekerjaan Engkau berkati Tuhan. Dalam pelayanan kami masing-masing Tuhan. Engkau pakai kami semua Tuhan. Sedangkan hati-Mu Bapak. Kami juga boleh setia melayani Engkau Tuhan. Apapun talenta dan karunia yang Engkau berikan kepada kami selidiki hati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mau melayani Engkau, supaya kami pelayanan kami berkenan kepada Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan Bapak, yang masalah Engkau beri jalan keluar yang terbaik Bapak. Yang letih, lesu, dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi Engkau keregaan Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir Tuhan, dimanapun mereka berada, ketuk hati mereka supaya mereka boleh kembali berkumpul di family ministry untuk memuji, memuliakan Engkau dan mendengar sabda-Mu Bapak. Kami percaya supaya kami selalu mengandalkan Engkau. Engkau sumber jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati kami sebagai ibu rumah tangga. Engkau berkati kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, kami sebagai anak. Jadikan kami anak yang takut akan Engkau, dengan dengaran kepada orang tua kami Tuhan. Engkau juga berkati kehidupan kami sehari-hari kami, supaya kami menjadi surat terbuka untuk memandangkan jiwa-jiwa di daerah tempat tinggal kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Pulihkan, kembalikan bangsa kami. Adakan hujan pertobatan buat bangsa kami. Ada Amin. pemulihan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Sebab kedatangan-Mu kedua kali semakin dekat Tuhan, supaya bangsa kami ada hujan pertobatan, supaya mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru. Semua lutut akan berteru, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, kami juga berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, beri kekuatan, kesehatan, lebih lagi beri hikmat Tuhan, untuk perubahan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Bapak, terlebih jiwanya boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bulan Oktober pelantikan Presiden yang terpilih Prabowo Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan lebih lagi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, ada perubahan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Tidak ada perpecahan, tidak ada peperangan buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Israel. Salam buat bangsa Israel Tuhan. Adakan hujan pertobatan buat bangsa Israel, supaya orang-orang yang suam-suam kuku supaya kembali dengan kasih mula-mula mereka Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Israel, Palestina, Rusia, Ukraina, dan Iran Tuhan yang masih peperangan Tuhan. Engkau damaikan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, adakan kedamaian yang begitu dahsyat Tuhan. Tidak ada perpecahan, tidak ada peperangan, tidak ada gontok-gontokan Tuhan. Adakan
kedamaian, kesatuan Bapa. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau rawat bangsa-bangsa kami Tuhan. Kami percaya kami tidak kuat, tapi Roh Kudus yang menguatkan kami Tuhan. Bapa, kami percaya pakai kami lebih lagi Tuhan. Beri kami tanggung jawab lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya doa kami belum sempurna, tapi Engkau sempurnakan. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Coming One. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu anak mantu cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah family ministry yang lainnya adalah pendeta Johan Untung sampai aku dari Purbalingga. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bincang-bincang, bisa dibantu dengan siapa ini? Bincang-bincang. Oh, ini sedikit orang sama saya aja ya. Gimana? Teman-teman, ada yang mau bertanya mungkin dengan hambanya Bob Suleman Tanjung, boleh di